Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini, Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas materi tentang peran bidan. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, peran profil bidan di Indonesia. Bidan adalah tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan, dan nasihat selama masa prahamil, hamil, bersalin, nipas, dan masa antara serta memfasilitasi dan memimpin persalinan normal atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi dan anak balita. Nah, peran bidan di sini ada sebagai manajer, yaitu seorang pengelola yang mempunyai kemampuan mengelola klien dalam asuhan kebidanan, dalam tugas secara mandiri, kolaborasi atau tim, dan rujukan dalam konteks asuhan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Kemudian, decision maker itu adalah pengambil keputusan dalam asuhan kebidanan. Seseorang yang mempunyai kemampuan mengambil keputusan klinik dalam asuhan kebidanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat dengan menggunakan prinsip partnership. Ya. Kemudian yang ketiga, midwifery care provider. Nah, itu adalah pemberi asuhan kebidanan. Seseorang yang mempunyai kemampuan memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman, dan holistik dengan memperhatikan aspek budaya terhadap ibu hamil, bersalin, nipas, menyusui, bayi baru lahir, balita, dan kesehatan reproduksi pada kondisi normal berdasarkan standar praktik kebidanan dan kode etik profesi. Kemudian, bidan sebagai community leader atau penggerak masyarakat dalam bidang kesehatan ibu dan anak. Nah, di sini seseorang yang mempunyai kemampuan menjadi penggerak dan pengelola masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak dengan menggunakan prinsip partnership dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan lingkup praktek bidan. Yang terakhir, bidan sebagai komunikator, yaitu seseorang yang mempunyai kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan perempuan, keluarga, masyarakat, sejawat, dan profesi lain dalam upaya peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak. Kemudian bidan ini adalah seorang perempuan, yaitu lulusan pendidikan bidan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi, lisensi untuk praktek. Kemudian seorang profesional, yaitu akuntabel dan bertanggung jawab. Bidan juga sebagai mitra perempuan untuk pemberdayaan, dukungan, nasihat sepanjang siklus kesehatan reproduksi perempuan. Bidan sebagai provider, yaitu guna untuk mencegah penyakit, sebagai promotif, pelayanan esensial, normal, deteksi dini, komplikasi, melaksanakan asuhan, dan tindakan kegawat daruratan. Nah, tugas penting bidan itu adalah konseling dan pendidikan kesehatan. Untuk standar profesi bidan, itu standar kompetensi bidan, kemudian standar pelayanan kebidanan, standar pendidikan kebidanan, standar praktik kebidanan, standar pendidikan berkelanjutan, standar etik, dan kode etik bidan. Ruang lingkup kebidanan ini ada pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, balita, prasekolah, pelayanan kesehatan reproduksi, dan KB. Bidan dapat praktek di setiap tatanan pelayanan kesehatan, baik itu mandiri maupun kolaborasi tim kesehatan. Nah, bidan di keluarga dan komunitas. Nah, keluarga adalah pembinaan keluarga, pendidikan, kesehatan, pelayanan kesehatan, kunjungan rumah, dan home care. Kemudian komunitas pemberdayaan perempuan menjadi anggota masyarakat bersama masyarakat membangun posyandu pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan RT, RW, kelurahan, pendidikan formal. Nah, peran bidan dalam kegawat daruratan itu adalah memberikan edukasi dan pengenalan tanda bahaya dan pemanfaatan buku KIA secara optimal. Kemudian mendeteksi adanya kegawat daruratan pada ibu,
bayi ataupun janin, melakukan rujukan secara terencana, memberikan pertolongan sesuai dengan kewenangan mandatori dan delegatif, kemudian melakukan kolaborasi antar profesi, melakukan stabilisasi kondisi kedaruratan dan rujukan tepat waktu, kemudian melakukan follow up pasca perawatan rujukan. Nah, kita lihat di dasar hukumnya ya. Yang pertama itu Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Ada Permenpan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan. Kemudian Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan, di Permenkes RI Nomor 97 Tahun 2014 itu tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual. Kemudian ada di Kepmenkes Nomor Hukum 01.07 garis miring Menkes garis miring 320 garis miring 2020 itu tentang standar profesi bidan. Di PPRI nomor 61 tahun 2014 itu tentang kesehatan reproduksi, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 itu tentang perlindungan anak, kemudian Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu tentang kesehatan, di mana tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Nah, di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yaitu tentang tenaga kesehatan. Di pasal 1 itu tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan untuk melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Di pasal 11, itu tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam yang pertama tenaga medis, itu dokter dan dokter gigi, kemudian tenaga psikologi klinik, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat, dan seterusnya. Di pasal 58, itu tenaga kesehatan dalam melakukan praktiknya wajib 1. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi sesuai SPO, dan etika profesi. Di pasal 62, itu tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimiliki. Ketentuan mengenai kewenangan profesi diatur dengan peraturan menteri. Kemudian sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang praktik kebidanan. Nah, di bab 1 itu ada ketentuan umum, kemudian bab 2 pendidikan kebidanan, bab 3 tentang register izin praktik, nah bab 4-nya bidan lulusan luar negeri, bab 5-nya bidan warga negara asing, kemudian bab 6 praktik kebidanan, bab 7 hak dan kewajiban bidan, ini 8 ya, bab 8 organisasi profesi, kemudian bab 9-nya pendayagunaan bidan, bab 10 pembinaan dan pengawasan
pada pasal 69, kemudian bab 11-nya ketentuan peralihan, dan bab 12 itu ketentuan lebih lanjut ya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 ya, bab 1 pasal 1 itu ada tentang kebidanan, pelayanan kebidanan, kemudian tentang bidan, praktik bidan, asuhan kebidanan, ada juga kompetensi bidan, apa itu uji kompetensi, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, registrasi, kemudian surat tanda registrasi, kemudian ada juga surat izin praktik bidan, fasilitasnya, kemudian tempat praktik mandiri bidan, bidan warga negara asing, kemudian apa yang disebut klien juga di situ ada di bab 1 pasal 1. Kemudian organisasi profesi bidan juga di situ ada, dan konsil kebidanan. Ada juga tentang wahana pendidikan kebidanan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan menteri. Nah, itu ada di bab 1 pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Di pasal 2-nya itu tentang penyelenggaraan praktik kebidanan. Nah, penyelenggaraan praktik kebidanan ini berasaskan peri kemanusiaan, nilai ilmiah, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, perlindungan, dan keselamatan klien. Nah, di pasal 3 itu tentang peraturan penyelenggaraan kebidanan. Yang pertama bertujuan meningkatkan pendidikan bidan, yang kedua itu untuk meningkatkan mutu pelayanan kebidanan, yang ketiga memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada bidan klien. Kemudian yang keempat, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah. Nah, di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 ini di bab 2 tentang pendidikan bidan. Di pasal 4 disebutkan pendidikan bidan itu ya terdiri atas pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. Kemudian di pasal 5 ayat 1 pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf A terdiri atas program sarjana, program magister, dan program dokter. Ayat 2-nya lulusan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat melanjutkan program pendidikan profesi. Nah, di bab 3 itu registrasi dan izin praktik terdiri dari tiap bidan yang akan menjalankan praktik kebidanan wajib memiliki STR. Nah, apa saja syarat STR? Yang memiliki STR itu ada ijazah, serkom atau serprof, sehat fisik dan mental, pernyataan sumpah atau janji profesi, dan mematuhi etika profesi. Di pasal 22 bahwa STR itu berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan. Di pasal 23, konsil harus menerbitkan STR paling lama 30 hari sejak pengajuan STR diterima. Pasal 24, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi dan registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 21 sampai pasal 23 diatur dalam peraturan konsil. Di pasal 25 itu surat izin praktik bidan. Di pasal 26, bidan paling banyak mendapatkan 2 SIPB. Ya. 2 surat izin praktek bidan. Yang pertama itu fasilitas pelayanan kesehatan. Satu lagi di bidan praktik mandiri atau dua-duanya itu praktek kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan selain praktek mandiri bidan ya. Kemudian di pasal 27 SIPB tidak berlaku apabila bidan itu meninggal dunia. Kemudian SIPB-nya habis masa berlakunya atau dicabut berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau permintaan sendiri ya. Jadi SIPB-nya tidak berlaku. Di pasal 28 sampai 29 di situ bidan harus menjalankan praktik kebidanan di tempat praktik yang sesuai dengan SIPB dan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Kemudian di pasal 30, penyelenggaraan fasilitas kesehatan harus mendayagunakan bidan yang memiliki STR dan SIPB. Ya, jika tidak, itu sanksinya ada teguran tertulis, kemudian penghentian kegiatan sementara atau pencabutan izin. Nah, di bab 6 pasal 46 itu ada bagian tugas dan wewenang. Nah, yang pertama itu dalam menyelakkan praktik kebidanan, bidan bertugas memberikan pelayanan apa aja? Pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan KB, kemudian pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan atau pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Nah, di ayat 2, tugas bidan itu yang dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan secara bersama atau sendiri. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel. Nah, lanjut di bab 6 itu pada pasal 47 ya. Ada pemberi pelayanan kebidanan. Pemberi pelayanan kebidanan itu sebagai pengelola, kemudian sebagai penyuluh dan konselor, pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik, penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, serta peneliti. Di pasal 48, ya, bidan dalam menyelenggarakan praktik kebidanan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 46 dan 47 itu harus sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Di pasal 49 itu bidan itu memberikan asuhan kebidanan pada masa sebelum hamil, memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, pada masa persalinan normal dan menolong persalinan, kemudian juga memberikan asuhan kebidanan pada masa nipas, melakukan pertolongan pertama kegawat daruratan ibu hamil, bersalin, nipas, dan rujukan, serta melakukan deteksi dini kasus resiko dan komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, nipas, serta asuhan pasca keguguran dan dilakukan rujukan. Kemudian, nah di pasal 50 masih di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 itu tentang pelayanan kesehatan anak. Itu bidan itu memberikan asuhan kebidanan pada BBL, bayi, balita, dan anak prasekolah, memberikan imunisasi sesuai dengan program pemerintah, melakukan pemantauan tumbuh kembang pada bayi, balita, dan anak prasekolah, serta deteksi dini kasus penyulit, gangguan tumbuh kembang, dan rujukan, kemudian memberikan pertolongan pertama kegawat daruratan pada bayi baru lahir dilanjut dengan rujukan. Nah, di paragraf 4 itu ada pelimpahan wewenang. Ya. Di pasal 53, pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ya, ayat 1 itu terdiri atas pelimpahan secara mandat dan secara delegatif. Nah, di sini ada pelimpahan kewenangan secara mandat dan delegatif. Kalau secara mandat itu diberikan oleh dokter ke bidan sesuai dengan kompetensinya. Kemudian harus dilakukan secara tertulis dengan tanggung jawab pada pemberi pelimpahan wewenang. Dokter yang memberikan pelimpahan wewenang harus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Sedangkan pelimpahan wewenang secara delegatif itu diberikan oleh pemerintah pusat atau Pemda kepada bidan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu, kemudian itu pelaksanaan program pemerintah dan diberikan dengan disertai pelimpahan tanggung jawab. Nah, di pasal 55, pelimpahan wewenang secara delegatif ya yang dimaksud dengan pasal 53 huruf B diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada bidan. Nah, kalau ayat 2-nya pelimpahan wewenang secara delegatif yang dimaksud di ayat 1 itu
diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam keterbatasan tertentu, ya. Kemudian program pemerintah dan pelimpahan wewenang itu diberikan disertai pelimpahan tanggung jawab. Ya tadi udah disebutkan ya. Kemudian di pasal 56 pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu yang dimaksud pasal 46 ayat 1 huruf E merupakan penugasan pemerintah yang dilaksanakan pada keadaan tidak adanya tenaga medis atau tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat bidan bertugas. Kemudian keadaan tidak adanya tenaga medis atau tenaga kesehatan yang dimaksud pada ayat 1 itu ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, pelaksanaan tugas dalam keterbatasan tertentu itu dilaksanakan oleh bidan yang telah mengikuti pelatihan dengan memperhatikan kompetensi bidan. Di ayat 4-nya, pelatihan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Di ayat 5-nya, ya, dalam menyelenggarakan pelatihan yang dimaksud pada ayat 4, pemerintah pusat atau Pemda dapat melibatkan organisasi profesi bidan atau organisasi profesi terkait yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi. Nah, kemudian di pasal 59 itu tentang keadaan gawat darurat. Di ayat 1-nya, dalam keadaan gawat darurat untuk pemberian pertolongan pertama, bidan dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sesuai dengan kompetensi. Ya, intinya itu sesuai dengan kompetensi. Ini ada peraturan Menkes, Permenkes RI nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Di pasal 17 itu bidan memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, dan kesehatan reproduksi perempuan dan KB. Nah, di pasal 19 PMK 28 tahun 2017 dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 itu bidan berwenang melakukan tindakan episiotomi, pertolongan persalinan normal, penjahitan luka jalan lahir tingkat 1 dan 2, kemudian bidan juga berwenang melakukan penanganan kegawat daruratan dilanjutkan dengan perujukan, kemudian pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nipas, memfasilitasi atau membimbing inisiasi menyusui dini dan promosi ASI eksklusif, kemudian pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala 3 dan postpartum, penyuluhan, konseling, kemudian bimbingan pada kelompok ibu hamil dan pemberian surat keterangan kehamilan dan kelahiran. Di pasal 20 PMK 28 tahun 2017 di ayat 4-nya bahwa penanganan kegawat daruratan dilanjut dengan perujukan sebagai dimaksud pada ayat 2. Meliputi penanganan awal asfiksi BBL yang melalui pembersihan jalan napas, PTP atau kompresi jantung. Kemudian penanganan awal hipotermi pada BBL dengan BBLR melalui penggunaan selimut atau fasilitasi dengan cara menghangatkan tubuh bayi dengan metode kanguru. Kemudian penanganan awal infeksi tali pusat dengan mengoleskan alkohol atau povidon iodin serta menjaga luka tali pusat tetap bersih dan kering. Kemudian membersihkan dan pemberian salep mata pada bayi baru lahir dengan infeksi gonore. Oke, sekian. Terima kasih. Itu sedikit materi tentang peranan bidan ya, termasuk undang-undang atau peraturan hukumnya yang berlaku tentang kebidanan. Oke, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan membantu kita belajar untuk persiapan P3K. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan pas ujiannya ya. Sekian, jangan lupa di subscribe, comment, and share. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.